Kalau dia menutup hati kita dan pikiran kita, sangat sulit untuk mempercayai iman Kristen. Sangat sulit. Walaupun sudah jadi Kristen, saya baca Alkitab, ada hal-hal yang saya kadang-kadang tidak mengerti. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Saya berpikir, dulu saya diajar jihad. Sekarang tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Rugi dong. Lalu saya pelajarin. Ternyata betul. Lalu saya protes dengan Tuhan. Tuhan, bisa enggak ayat ini buat saya? Ya, jangan tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tapi tampar pipi kiri, balas tangan kanan. Mari kita berdoa. Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Pemeliharaanmu, kasih setiamu, penyertaanmu yang terus-menerus mengiringi langkah-langkah kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi memenuhi kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat 30. Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat 30. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya awali ayat 24, jemaat menjawab 25, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ayat 25. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Syro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Kisah yang baru saja kita baca bersama, mirip sekali di dalam Matius, seorang perwira Romawi yang budaknya sakit datang kepada Yesus dan berkata, "Cukup katakan sepatah kata saja." Jadi lebih daripada sekedar kata-kata. Kata-kata itu memiliki khasiat. Kata-kata itu berkuasa.
atas pikiran dan kehidupan kita. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa ketika Yesus pergi ke daerah Tirus, dia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Kira-kira mengapa? Apa Yesus terganggu? Apa karena sibuk, perlu istirahat? Atau karena apa? Coba kita berpikir sejenak. Kalimat yang dilihatkan di sini, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Kenapa tidak dapat dirahasiakan? Karena dia begitu populer, terkenal? Mungkin, tapi bukan itu. Kalimat tidak dapat dirahasiakan artinya, ya, yaitu kai ok edu nete latain dalam bahasa Yunani. Edu nete latain. Kedatangannya, kehadirannya tidak dapat dirahasiakan. Artinya sebaliknya dapat dirasakan. Kehadirannya itu bisa dirasakan bahwa dia hadir. Kita saja ketika kita dilihat orang, ditatap orang, meskipun kita tidak melihat, tapi kita merasa ada yang melirik kita, ada yang melihat kita. Sama halnya sekarang ini. Kalau kita sekarang beribadah di sini, kita berharap siapa yang hadir? Siapa yang ada di tengah-tengah kita? Pendeta? Tidak juga. Itu semua manusia. Kita berharap tentu Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita merasakan kehadirannya? Kalau kita tidak merasakan kehadirannya, pertanyaannya adalah berarti tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita. Karena Roh Kudus adalah sarana untuk merasakan kehadirannya. Ibu-ibu di tempat yang gelap atau pergi ke sesuatu yang sedikit seram selalu berkata seperti ada sesuatu di sini. Masa kehadiran setan lebih dirasakan daripada kehadiran Tuhan? Berarti kita lebih punya karunia kesetanan daripada karunia ketuhanan. Karenanya mari kita dalam ibadah ini, kita sungguh-sungguh. Karena itu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Untuk mempersiapkan diri kita, untuk merasakan kehadiran satu pribadi yang begitu besar, yang akan melawat kita, menjenguk kita. Sehingga kita merasakan nanti betul-betul ada lawatan Tuhan. Amin. Jadi kita harus merasakan itu. Edunete latain. Tidak mungkin tidak dirasakan. Tidak mungkin bisa dirahasiakan atau diam-diam. Saya percaya dalam ibadah kita dia hadir. Makanya ketika menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita persiapkan betul. Kalau kita belum siap, kita sembah dia terus. Sehingga kita merasakan ada kontak. Ada hubungan pribadi dengan dia. Sehingga dia hadir di tengah-tengah kita. Kalau dia hadir, pribadi itu hadir, pasti ada sesuatu yang besar yang terjadi di dalam hidup kita. Dia akan mengubah kita, menolong kita. Kehadirannya tidak mungkin begitu saja sekedar hadir, tapi kehadirannya membawa dampak yang besar. Itulah dikisahkan dalam kisah yang baru saja kita baca. Berulang saya katakan, Alkitab ini bukan rumusan. Bukan kata-kata mutiara. Bukan juga doktrin, ideologi. Alkitab ini adalah peristiwa, adalah kisah. Semuanya adalah Tuhan yang berkisah. Bagaimana kisahnya? Kisah kehidupan umat Tuhan bersama Tuhan. Adanya Tuhan, pertolongan Tuhan. Hadir di situ. Dari sejak awal. Dari Kejadian 1 ayat 1. Coba kita ingat. Kejadian 1 ayat 1. Saudara masih ingat itu? Ya. Pada mulanya, coba. Pada mulanya apa? Ya. Terjemahan Lembaga Alkitab Allah. Tapi saya lebih suka menyebut Tuhan. Karena saya takut teringat mantan yang lama. Jadi saya sebut. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan pada mulanya siapa? Siapa yang berkata di situ? Siapa yang ingin bercerita tentang karyanya? Tuhan. Beresit bara Elohim. Elohim, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Seterusnya dia bercerita.
bagaimana hadirnya, bagaimana karyanya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana perbuatan-perbuatannya yang besar. Dan itu terjadi. Karenanya kehadirannya di sini, pada hadir di situ. Lalu perhatikan ayat 25. Ayat 25. Coba kita lihat ayatnya. Saya lebih senang kita menikmati dan membaca firman Tuhan ini. Karena Alkitab itu adalah karya Roh Kudus. Kalau karya Roh Kudus berarti waktu kita membaca Alkitab, Roh Kudus berperanan. Malah coba saudara perhatikan. Coba ayat yang ke-25. Baca dari awal apa? Apa? Malah seorang ibu, saudara mengerti bahasa Indonesia? Di Surabaya masih pakai bahasa Indonesia. Malah, apa arti malah? Kenapa diawali kalimat itu dengan kata malah? Artinya, tidak diharapkan. Tidak sesuatu yang penting. Tetapi, malah seorang ibu. Kenapa demikian? Karena dia seorang perempuan kafir. Siro-Fenisia, bangsa Yunani. Tidak termasuk umat pilihan Tuhan. Dan bukan untuk dia kedatangannya. Untuk anak-anaknya. Tapi anak-anaknya tidak menerima dengan dia. Tapi malah seorang yang tidak diperhitungkan, dia datang kepada Yesus. Dia menyambut Yesus. Kenapa demikian? Karena kebutuhannya. Perhatikan di sini ayat 25. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Ya. Ayat 25 masih. Segera mendengar tentang dia lalu datang. Dan tersungkur di depan kakinya. Berarti karena memakai kata mendengar. Banyak mendengar tentang Yesus. Tetapi mendengar dengan bertindak. Aku sasa. Aku itu mendengar. Tapi aku sasa banyak sekali yang dia dengar. Dan dia tahu ketika dia mendengar semua perbuatan-perbuatan Yesus. Dia tahu Yesus adalah jalan keluar baginya. Yesus adalah jawaban baginya. Karena itu dia berharap betul. Dia datang kepada Yesus. Dia tersungkur. Karena dia tahu inilah jalan keluar baginya. Itulah satu sikap rendah hati yang paling dibutuhkan ketika kita datang kepada Tuhan. Lalu kita lihat rendah hatinya luar biasa. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-26. Mari kita simak ayat yang 26. Perempuan itu dikatakan di sini seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu kepada anaknya. Lalu ayat 27. Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Berharga mana anak dengan anjing? Ya anak tentu saja. Anak lebih dulu. Saudara ya. Jadi bukan anjing. Ya, tapi anjing sekarang sudah terhormat. Ya, banyak sekali orang kadang-kadang lebih sayang anjingnya daripada anaknya. Makanya nama anjing sekarang bagus-bagus sekali ya. Lebih bagus dari nama orang. Untunglah namaku agak aneh sedikit, jadi tidak bisa dipakai oleh anjing. Karena nama saya adalah Abu Bakar. Gak mungkin, saya belum pernah ketemu ada anjing dinamain Abu Bakar. Ya, tapi Billy, Willy, Bob, dan sebagainya, Teddy, banyak sekali itu saudara. Dan dikatakan di situ, kenapa saudara? Jadi lebih berharga anak daripada anjing. Perempuan ini disindir. Saudara, sudah datang pada Yesus rendah hati, disindir lagi. Engkau tidak berharga karena engkau anjing. Lebih berharga anak. Kita lihat ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab. Tolong sambung apa? 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 Benar Tuhan. Hebat sekali. Kalau saya sore hari ini berkata kepada Anda, hai anjing-anjing. Pasti saya tidak pulang lagi. Saudara marah. Orang datang baik-baik, berharap minta pertolongan, malahan disapa dengan anjing. Tetapi ini adalah perumpamaannya, menunjukkan. Ya, kunaria. Ya, anak anjing lagi, saudara. Bahwa dikatakan di situ. Hai kunaria, saudara tidak tersinggung. Karena itu bahasa Yunani, padahal itu artinya anjing. Ya, tetapi dikatakan seperti itu. Benar. Ya, dikatakan di situ Tuhan, tetapi anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak.
Kenapa sampai anak itu menjatuhkan makanan? Karena anak merasa sudah kenyang. Orang yang kenyang tidak pernah menghargai makanan, apalagi anak-anak. Sehingga orang yang sungguh-sungguh berharap, rindu betul-betul akan jamahan Tuhan, makanan Tuhan, meskipun remah-remah yang jatuh dari meja, dia akan mendapat kekuatan yang luar biasa. Karenanya, setiap datang ibadah, ketika mendengar firman Tuhan, kita jangan merasa sudah tahu, sudah kenyang. Aku sudah pernah dengar khotbah itu, ayat itu. Saudara tidak akan memperoleh berkat apa-apa. Saya sebagai pengkhotbah, berkhotbah tentang anak yang hilang 25 kali, tetapi 25 kali yang sangat berbeda. Karena setiap kali saya membaca, mempersiapkan diri, Tuhan tolong, ada sesuatu yang baru yang saya tidak tahu. Saya lapar pengetahuan yang datang daripada Engkau. Dia ungkapkan terus hal-hal yang baru. Jadi jika saudara mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, saudara merasa sudah kenyang, merasa sudah tahu, merasa sudah penuh, saudara tidak akan mendapat berkat apa-apa. Tapi kalau saudara datang dengan lapar, haus, dahaga, saudara akan memperoleh sesuatu. Seperti perempuan Syro-Fenisia ini. Dia tidak peduli dia disebut anjing. Dia disamakan dengan bahasa seperti itu. Dia tidak peduli. Karena dia peduli bahwa makanan di atas meja itu akan dapat dimakan oleh dia. Karena ya dikatakan di situ, maka kata Yesus kepada perempuan itu, tolong sambung. Maka kata Yesus pada perempuan itu, apa? Agak suaranya keras, maklum telinga 78. Ya. Biasanya sudah kurang dengar. Sama istri saya 74, saya 78. Kami menikah sudah 56 tahun. Sangat mesra sekali. Tapi kalau didengar orang seperti tidak mesra. Kenapa? Karena kalau saya mau ngomong lembut, dia tidak dengar. Dia selalu jawab, apa? Makan, saya bilang gitu ya. Jadi seperti teriak-teriak, saudara. Ya itu, ini telinga. Jadi sekarang ini, karena apa? Pergilah sekarang, sebab setan itu. Apa Yesus mengeluarkan kata-kata mengusir setan itu? Tidak. Siapa yang mengeluarkan kata-kata sehingga setan itu pergi? Perempuan itu. Ketika perempuan itu percaya kepada Yesus, kuasa Yesus ada dalam dirinya. Ketika dia percaya, Yesus tidak berkata apa-apa. Tapi karena percayanya kepada Yesus sepenuhnya, berharapnya sepenuhnya, sehingga kata-katanya sendiri memiliki terhubung dengan perkataan Yesus. Saya perhatikan. Karena kata-katamu itu. Jadi perhatikan. Kata-kata kita yang beriman dan percaya pada Tuhan, itu penuh kuasa. Karena itu mohon dengan Tuhan, sucikan perkataanku. Jangan sampai perkataanku menjadi sia-sia. Hati-hati dengan kata-kata kita. Makanya kalau marah dengan anak, jangan keluarkan kata-kata yang tidak baik. Sejengkel apapun dengan anak, aduh pandainya kau ini. Ya, aduh malaikat kecilku ini. Ya. Jangan keluarkan kata-kata, dasar bodoh, dasar jahat. Kebetulan bapaknya menyakiti hati ibunya, persis bapakmu. Sudah tahu kita tidak mau punya anak sifatnya seperti bapaknya. Coba bertobat. Malam hari ini bertobat. Sungguh-sungguh Tuhan ampuni segala perkataanku yang selama ini sia-sia. Selama ini kata-kataku selalu membawa kesialan dalam hidupku. Aku rubah. Sekarang juga dalam nama Yesus aku bertobat. Supaya kata-kataku penuh kuasa. Sama seperti kuasa perkataan Yesus. Kalau Yesus berkata, teduh, teduh. Reda, reda. Sembuh, sembuh. Berjalan, berjalan. Melihat, melihat. Kita ingin kata-kata kita seperti itu? Amin. Mari kita gunakan. Kita ada kesenyawaan. Perkataan kita dengan perkataan yang kita imani. Yaitu Yesus. Sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Sehingga di sana dinyatakan bahwa ketika itu betul-betul dikatakan, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar. Jelas sekali. Kalau saya perhatikan di sini. Maka itulah hidup. Pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Saya ingin menyaksikan seperti ini. Supaya firman Tuhan itu hidup.
Firman Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Ketika saya berada dalam penjara, ya, saya meninggalkan istri dan 2 anak yang sedang meneruskan sekolah. Saya ditangkap waktu saya sedang sekolah pendeta di Batu Malang. Ya, di Batu Malang. Istri saya mendampingi saya, tidak ingin sekolah. Yang ingin sekolah adalah saya. Tapi Tuhan punya maksud lain. Saya baru 6 bulan sekolah ditangkap. Masukkan ke dalam penjara. Istri dan anak ditinggal di sekolah. Dia belajar betul-betul mengandalkan iman. Berharap betul-betul kepada Tuhan. Pada waktu saya masih di sana masih sekolah, belum ditangkap, setiap hari Jumat sore kami libur. Sabtu sampai Minggu. Jadi itu hari libur. Untuk hari libur biasanya kami membeli perlengkapan-perlengkapan kebutuhan. Karena saya mahasiswa yang berkeluarga, jadi memberikan perlengkapan-perlengkapan untuk keluarga. Ada toko kecil di sana, setiap kami belanja, pemilik tokonya pandai sekali. Selalu memberikan permen. Ya, dia membuka toplesnya, dia ambil permennya, atau dia sodorkan, silakan ambil. Anak saya ditawarin seperti itu. Supaya maksudnya anak ini akan mengajak orang tuanya datang lagi ke toko itu. Tapi saya lihat anak saya. Waktu anak saya ditawarin, dia diam aja. Dia tidak mau. Terus saya bilang, masa kamu tidak mau? Ambil aja. Dia diam saja. Akhirnya yang punya toko itu, ambil dari toples itu, berikan kepada anak saya. Sampai di rumah saya marah dengan dia. Malu-malu. Ya, suruh ambil tidak mau. Ternyata jawabannya beda. Tangan Ivan kecil, tangan dia besar. Kalau Ivan ambil dapatnya sedikit, kalau dia ambil besar. Oh, saya bilang ini cerdas saudara ya. Makanya sekarang dia jadi pendeta. Karena dia mengandalkan bahwa biarkan Tuhan yang berkarya. Ya, jangan maunya kita, maunya Tuhan. Kalau maunya Tuhan pasti kita terima berlimpah-limpah berkat kita. Betul juga. Ya, kalau dia ambil kecil paling 1, 2. Tapi karena yang punya toko ambil, dia menadahkan ke tangannya, jadi banyak. Acap kali kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan itu. Sehingga dengan demikian, kita seringkali terkecoh dengan keinginan kita. Nafsu kita. Karena manusia itu ada 2 hal dalam diri manusia. Di dalam diri manusia, menurut bahasa Yunani, ada 2. Ada tumos, ada epitumia. Tumos, epitumia. Tumos adalah hasrat, keinginan, kemauan. Itu baik. Tapi epitumia adalah hawa nafsu. Jadi keinginan kita ingin berhasil, ingin sukses, ingin segala sesuatu yang terbaik bagi diri kita, itu tidak ada salahnya. Tapi giliran kita tidak sabar menantikan waktu Tuhan, disitulah kita didorong oleh hawa nafsu. Bukan lagi oleh tumos, tapi oleh epitumia. Kalau tumos, hasrat, keinginan, itu bagus. Antara hasrat dan keinginan. Karenanya seperti itulah yang ingin dikatakan. Supaya kita siap di dalam diberkati oleh hidup bersama Tuhan. Akhirnya saya ditahan 6 tahun di dalam penjara. Selama dalam penjara saya dipindah-pindahkan. Ya, Tuhan mengajar saya. Saya dipindah-pindahkan beberapa kali di tempat penjara. Ya, RTM, Satgas, Denlak, Kopkamtib, Laksuspus diperiksa. Terus menerus diperiksa. Yang ditanya hanya satu, apa sebab engkau jadi Kristen? Apa sebab engkau jadi Kristen? Saya jawab, karena baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, iya saya bilang. Ayat apa yang membuat engkau berubah menjadi Kristen? Saya katakan, ketika saya membaca Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Ayat 14, firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Oh, ayat ini. Ada seorang pemeriksa minta, baca ayat mana? Saya bawa Alkitab. Ya. Diperiksa oleh lembaga
yang bernuansa politik, subversi, ya, Pempres 11, tapi pemeriksaannya, buktinya hanya Alkitab. Jadi cara Tuhan untuk melatih saya menjawab dia, cara Tuhan untuk mendidik saya, mempersiapkan saya, dan saya jawab karena baca ayat ini. Lalu dia baca ayat itu. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Setelah dia baca, dia jawab kepada saya tidak jadi Kristen. Ngomong yang benar. Kamu bilang gara-gara baca ayat ini, kamu jadi Kristen. Sekarang saya baca ayat ini, saya tidak jadi Kristen. Oh beda Pak, saya dipilih, Bapak tidak. Itu istimewanya. Saudara percaya Yesus? Itu bukan karena pilihan kita, karena dia telah memilih kita. Itulah kasih karunia kepada kita. Bukan karena kebolehan kita. Kalau dia menutup hati kita dan pikiran kita, sangat sulit untuk mempercayai iman Kristen. Sangat sulit. Walaupun sudah jadi Kristen, saya baca Alkitab, ada hal-hal yang saya kadang-kadang tidak mengerti. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Saya berpikir, dulu saya diajar jihad. Sekarang tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Rugi dong. Lalu saya pelajarin. Ternyata betul. Lalu saya protes dengan Tuhan. Tuhan, bisa enggak ayat ini buat saya? Ya, jangan tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tapi tampar pipi kiri, balas tangan kanan. Kan lebih cengli gitu, saudara ya. Lebih mudah masuk akal. Jangan kasih ajaran yang tidak masuk akal. Lalu Tuhan jawab dalam hati saya. Itu sebabnya Yesus perlu mati buatmu. Supaya engkau bisa mengampuni. Bisa melakukan ayat yang tidak mungkin dilakukan oleh pikiranmu. Tapi bisa dilakukan oleh perbuatanmu. Kalau engkau ingin tampar pipi kiri, balas tangan kanan. Aku tidak perlu mati buatmu. Cukup guru silat ngajarin engkau. Selesai. Itulah sebabnya. Karena firman Tuhan mengajar kepada kita. Dan terus menerus kepada kita. Tuhan memberikan pertolongan. Sehingga saya tidak pernah menyesali ditahan 6 tahun dalam penjara. Banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan izinkan, ada ujian, ada cobaan yang Tuhan izinkan menimpa hidup kita. Sebenarnya Tuhan sedang ingin mendemonstrasikan, menunjukkan bahwa kuasanya hidup di dalam kehidupan iman percaya kita. Supaya kita tidak hanya berteori. Iman kita itu hidup. Kehidupannya itu nyata. Ketika pemeriksaan, maaf saya kesaksiannya hanya penjara aja ya. Karena itu sangat terkesan. 6 tahun saudara. Tanpa proses hukum. Ya pada waktu itu. Kalau sekarang enak. Dulu hukum itu tahan dulu. Periksa. Kemudian ya prosesnya terus berjalan. Ya dan terus menerus. Ya kadang-kadang saking jengkelnya mereka dia siksa saya. Bermacam-macam siksaan. Tapi sakit, sedih, menderita, tapi iman tidak luntur. Iman bertambah kuat. Bertambah percaya bahwa ini yang aku ikuti adalah kebenaran. Sampai pada puncaknya di salah satu pemeriksaan yang paling benci dengan saya di strum. Strum, pingsan. Ditolong, digotong. Pemeriksaan seperti itu selalu malam hari. Gotong, bawa ke kamar, dibantu oleh teman-teman senasib di kamar. Dikasih supaya saya sadar, pada waktu itu masih ada minyak angin PPO. Ya, saudara, saya dikasih di hidung saya ini, sampai merah hidungnya, baru sadar. Besok malam, strum lagi. Terus, berulang-ulang kali, di strum lagi. Waktu saya sekolah di Batu Malang, tahun 74. Ya, tahun 74 saya ditahan. Itu awalnya. Dan di Batu Malang. Batu Malang itu dingin sekali. Sangat dingin. Saking dinginnya, tubuh saya punya kelemahan. Yaitu rematik saya kambuh. Ya, sendi-sendi saya ini bengkak kalau sudah rematiknya itu. Kasih remason sebotol habis tidak pernah redah sakitnya. Tapi
Tapi sejak disetrum, sembuh total. Ya, tidak pernah kumat lagi. Ya, jangankan Batu Malang, Amsterdam, Irlandia, dingin sekali, nggak ngefek tuh. Saudara tahu, ketika orang nyetrum saya, ingin menyembuhkan rematik saya atau ingin menyiksa saya? Ingin menyiksa saya. Tapi Tuhan bisa rubah menjadi kebaikan bagi kita. Jangan takut dengan niat orang jahat. Jangan takut dengan segala sesuatu yang direncanakan terhadap kita. Hal-hal yang jahat ditimpakan kepada kita. Percayalah, Tuhan akan balik itu menjadi kebaikan, keberuntungan, keberkatan di dalam hidup kita. Katakan amin. Saya yang di-stream, saudara yang tersenyum. Saya yang stream, saudara yang tepuk tangan. Tidak adil sekali ya, saudara. Tapi saudara akan merasakan, satu saat engkau akan tersenyum melihat penderitaanmu sudah berlalu. Tuhan ganti dengan kebaikan di dalam kehidupan kita. Saudara imani itu? Percayalah, Tuhan akan ubah itu semuanya. Karena satu perkataan. Perkataannya itu luar biasa. Sehingga saya dikuatkan kembali. Sehat. Hasil disetrum. Ya. Februari awal 2024 saya mendapat fasilitas kebaikan untuk diperiksa check up di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Ya, diperiksa saraf-saraf saya. Ya, dia bilang aliran elektrik Bapak agak tinggi. Ya, saya bilang ini berkat disetrum. Nah iya, itu ada alatnya. Saudara kalau periksa saraf, ya di SPAD ditaruh di sini. Wah itu, ya. Tapi saya lebih tinggi lagi katanya. Lebih tinggi lagi. Terus dia tanya gini, Bapak dulu sering main di gardu PLN? Enggak. Ada kebaikan dari situ saudara. Apalagi kalau sudah musim dingin, salaman dengan orang, nyetrum. Wah, dia nyetrum. Oh ini akibat distrum dulu. Ada persiapan elektrik di tubuh saya. Ya, karena itulah kebaikan bagi kita. Percayalah. Jangan terlalu risau dengan perkataan orang. Jangan terlalu berpikir dengan maksud orang. Rencana orang. Sejelek apapun. Percayakan dengan Tuhan. Tuhan sanggup memberikan sebuah kebaikan bagi kita. Katakan amin. Ya. Sehingga dengan demikian. Kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Karena perkataannya itulah. Sehingga dikatakan di sini. Tuhan memberikan kesembuhan. Perhatikan saudara. Jadi bukan sekedar kata-kata. Pada ayat 29. Ya, bukan sekedar kata-kata. Ayat 30. Karena perempuan itu apa? Pulang ke rumahnya. Tolong sambung. Perempuan itu apa? Pulang ke rumahnya. Saudara pasti pulang ke rumah. Jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan sudah tersedia dalam hidup kita. Amin. Apapun yang kau gumuli, apapun yang menjadi pergumulanmu, yang menjadi pokok-pokok doamu, percaya, imani. Selesai ibadah ini aku pulang. Pertolongan Tuhan sudah tersedia bagiku. Sudah menjadi bagianku. Katakan amin. Ya. Amin. Ya. Itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu dahsyat. Kata-kata Tuhan itu memberikan kekuatan. Mengubah hidup kita. Saya hanya baca Alkitab. Tapi Alkitab itu menjadi hidup. Pada mulanya, ya, dikatakan firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Langsung saya mengerti. Kenapa Yesus itu sebagai firman disebut Tuhan? Karena dia punya keberadaan sebagai firman. Keberadaannya sebagai firman sehakikat dengan Tuhan. Apa saja yang ada dalam diri Tuhan, sama kekalnya, sama mulianya, sama agungnya. Apa saja yang ada dalam diri Tuhan tidak mungkin berbeda. Firman yang ada dalam diri Tuhan sehakikat, sederajat, melekat, keluar menjadi manusia. Sama mulianya, sama kekalnya. Lewat dia, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena firman itu menjadi manusia. Bisa kita melihat bersama-sama. Karena itu Tuhan bukan lagi menjadi angan-angan. Tuhan bukan menjadi satu bayangan. Tuhan bukan sesuatu yang tidak bisa dijamah. Tapi Tuhan sungguh-sungguh hidup dalam diri kita dan bersatu dalam kehidupan kita.
Dia mengerti betul segala kesusahan dan keadaan kita. Dia mengerti. Sehingga dengan demikian Tuhan memberikan pertolongan kepada kami. Saya 6 tahun diadili, bebas dari penjara. Tuhan berikan berkat luar biasa. Waktu saya dites kesehatan saya kembali, ya, dalam Februari tahun ini, tidak ada penyakit yang berarti. Semua sehat. Di umur 78, tidak banyak. Orang lain 78 banyak keluhan. Tapi saya banyak bersyukur. Karena itulah pertolongan Tuhan. Artinya apa? Apa saja yang kita alami, apa saja yang kita derita, Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita. Dia akan balas berlipat kali ganda. Amin, saudara. Sepertinya sia-sia waktu 6 tahun dalam penjara. Tapi ternyata sekarang saya nikmati kesehatan yang Tuhan berikan. Luar biasa. Amin, saudara. Ya, sebentar lagi tanggal 1 Desember istri saya 74 tahun. Saya 78 tahun. Dan saya memandang istri saya masih seperti dulu. Oh ya, masih cantik. Tanpa operasi, tanpa suntik. Saudara, gak usah dioperasi, disuntik-suntik, saudara ya. So, indah. Kenapa, saudara? Karena saya melihat sama seperti dulu. Karena mataku juga kurang penglihatannya, saudara. Oh iya, seirama, seiring, saudara ya. Jadi tetap cantik. Hanya telinga saja kurang pendengaran. Tapi kami tetap mesra. Ya, tetap. Karena hubungan kasih sayang. Saya ingin cerita sedikit. Ya, maaf sedikit pribadi ini. Ya, saya menikah itu diatur orang tua. Zaman saya. Tapi awet tuh. Kalian yang langsung pilihan sendiri nggak pernah awet tuh, saudara. Iya. Ternyata pilihan orang tua itu ada hikmatnya. Kenapa? Karena percaya Tuhan. Ya, percaya yang menyatukan kita adalah Tuhan. Ketika kita percaya yang menyatukan kita adalah Tuhan, kita bersatu dengan Dia dan kita percaya tidak ingin mengkhianati Tuhan. Meskipun dalam perjalanan bukan berarti saudara mulus-mulus saja. Oh, banyak gelombang, banyak sekali jatuh bangun terus menerus. Tapi Tuhan mempersatukan, tidak pernah meninggalkan kita. Dia penuh kebaikan. Amin, saudara. Loh iya, anak saya juga semuanya. 6 tahun istri saya berdiri sendiri. Ya, memelihara anak-anak saya, membesarkan anak-anak saya. Saya di penjara, tapi Tuhan menolong. Waktu saya ditahan di RTM, ada keringanan sedikit, bisa piara ayam. Saya gunakan untuk piara ayam. Kenapa? Karena di tahanan RTM itu ada bekas menteri pertanian, ada menteri peternakan. Saya belajar dari dia. Saya minta kirim ayam. Saya memelihara ayam dan bertelur. Dan saya tumpang tangan di ayam itu. Sehingga dia bertelur sehari sampai 2-3 kali, saudara ya. Orang kalau sedang susah, mujizat itu nyata. Oh, iya, makanya lebih baik kita hidup dalam kesusahan, ke dalam banyak cobaan. Kenapa? Karena Tuhan akan menyatakan mujizatnya dalam hidup kita menjadi nyata. Amin. Ya, kalau saudara mulus, sukses, berhasil, saudara tidak bisa melihat jamahan Tuhan. Saudara hanya melihat keberhasilanmu, kesuksesanmu, kekuatanmu, pikiranmu. Tapi ketika kita menghadapi, diizinkan Tuhan menghadapi masalah, terbentur dengan masalah, kita baru tahu mujizat itu nyata. Mari kita berdoa.